Halo Sobat Investigasi, selamat datang di channel MN Files. Kali ini MN Files akan mengulas sebuah kasus yang tengah ramai dibicarakan seputar penipuan melalui aplikasi kencan. Bagaimana kasusnya? Langsung saja kita buka filenya berikut ini. Seperti yang kita tahu, Tinder adalah aplikasi kencan yang memiliki banyak pengguna karena terbukti sudah lebih dari 100 juta orang yang mengunduh aplikasi ini di seluruh dunia. Tujuan mengunduh aplikasi ini tak lain adalah membuka jalur pertemanan baru, yang mungkin saja bila berjodoh nantinya bisa berlanjut ke jenjang yang lebih serius. Sayangnya situasi ini dimanfaatkan oleh beberapa oknum yang ingin meraup keuntungan besar. Salah satunya adalah Simon Hayut, atau lebih dikenal di dunia Tinder dengan panggilan Simon Leviev, seorang pria muda dan tampan yang diduga melakukan penipuan pada banyak wanita yang dikenalnya melalui aplikasi Tinder. Kasusnya berawal dari bulan Januari tahun 2018 pada seorang wanita asal Norwegia yang berusia 28 tahun bernama Cecil Kjelhoy. Cecil tengah mengambil master di London, namun kepintarannya tidak bisa menghindarkan kebutaannya akan cinta. Cecil diketahui sudah 7 tahun bermain Tinder dan melalui sebanyak 1000 match. Saat ia melihat galeri Simon, ia tertarik mengenal Simon lebih jauh. Komunikasi mereka semakin intens. Suatu hari, Simon mengaku akan meninggalkan London untuk mengurus bisnis. Namun sebelum berangkat, ia mengajak Cecil bertemu di Hotel Four Seasons untuk sekedar berbincang. Cecil pun terkejut dengan penampilan Simon, yang ternyata memang cocok dengan tampilan yang ada di Tinder. Terlihat berwibawa dan penuh karisma. Simon mengaku sebagai putra perusahaan LLD Diamonds yang dimiliki oleh Lev Leviev, pengusaha berlian terbesar di Israel. Karena Simon ingin mengenal Cecil lebih dekat, namun karena terhalang urusan bisnis ke Bulgaria, maka Simon mengajak Cecil untuk terbang bersamanya ke Bulgaria dengan jet pribadinya. Dan Cecil mengiyakan ajakan Simon tersebut. Simon menyuruh sopir pribadi untuk mengantarkan Cecil mengemasi perlengkapan pribadinya. Menariknya, Cecil diantarkan dengan kendaraan Rolls-Royce. Cecil pun senang bukan kepalang, menikmati perjalanan dengan jet pribadi beserta suguhan makanan di jet seperti kaviar, sushi, dan champagne. Hubungan mereka makin dekat, apalagi Simon sering memberikan kejutan ke Cecil hampir setiap hari, mulai dari mengirimkan buket bunga hingga tiba-tiba datang berkunjung ke tempat Cecil padahal Simon mengaku dirinya ke luar negeri. Suatu hari Simon meminta Cecil untuk mencarikan apartemen di London untuk mereka bisa tinggal bersama dengan budget sebesar $15.000 atau setara 200 juta rupiah per bulan. Cecil merasa semakin yakin akan keseriusan Simon kepadanya. Sebulan kemudian Cecil mendapatkan kabar mengejutkan dari Simon, yang mana Simon mengirimkan foto dan video pengawal pribadinya yang tengah terluka di kepala dan mereka tengah menaiki sebuah ambulan. Simon mengaku usai diserang lawan bisnis diamondnya. Cecil pun khawatir dengan kondisi Simon. Simon mengaku harus bersembunyi dan sepertinya tidak bisa mengakses kartu kreditnya dengan alasan takut dilacak keberadaannya oleh si lawan bisnis. Ia pun meminjam kartu kredit Cecil selama 2 minggu. Namun yang terjadi setelah Cecil meminjamkan kartu kreditnya, betapa terkejutnya. Cecil mendapatkan tagihan limit kredit. Ia menanyakan pada Simon dan Simon mengaku pemakaian kartu kredit tersebut memang untuk kebutuhan bisnis selama ia bersembunyi. Cecil saat itu percaya kalau Simon pasti akan membayarnya. Namun karena kartu kredit Cecil terkena limit, Simon pun meminta Cecil untuk membawa uang cash sebesar $25.000 atau sekitar 360 juta rupiah ke Amsterdam. Karena Cecil tidak ada uang sebesar itu, sedangkan Simon terus mendesak karena mengaku kondisi darurat, maka Cecil pun melakukan pinjaman pada bank. Akhirnya Cecil terbang ke Amsterdam dengan uang pribadinya. Namun Cecil hanya bertemu Simon sebentar saja karena pengawal pribadi Simon melaporkan bahwa lawan bisnisnya sudah mengetahui keberadaannya. Akhirnya uang itu tetap dibawa Simon ke Swedia dengan alasan urusan bisnis. Padahal sebenarnya Simon menemui seorang wanita bernama Pernilla Kjelholm. Namun kali ini perkenalannya dengan Pernilla sekedar teman dekat, tidak seperti hubungannya dengan Cecil. Modusnya kepada Pernilla pun kembali serupa seperti modus yang diterapkan ke Cecil,
yaitu mengirimkan foto dan video pengawal pribadinya yang terluka. Karena Penila merasa harus membantu teman dekatnya ini, ia pun mengeluarkan uang tabungannya yang seharusnya untuk membeli apartemen pribadinya, di mana kondisi Penila saat itu masih tinggal bersama orang tuanya. Penila pun mentransfer dana ke Simon sebesar $45.000 atau setara dengan 650 juta rupiah dan percaya Simon akan mengembalikannya. Kembali ke kisah Simon dengan Cecil. Simon ternyata kembali meminta bantuan pada Cecil untuk menaikkan limit kartu kreditnya untuk bisa digunakan. Saat itu akunnya berada di Bank American Express. Karena bank butuh verifikasi penghasilan pekerjaan Cecil, maka sulit untuk Cecil bisa menaikkan limit kartu kreditnya. Simon pun meminta Cecil mengaku pada bank bahwa ia bekerja di perusahaan Simon dengan gaji sebesar $94.000 atau setara dengan 1,3 miliar rupiah dengan menggunakan bukti berupa slip gaji palsu. Bank pun mengizinkan Cecil menaikkan limit dan mendapatkan $250.000 atau setara dengan 3,5 miliar rupiah. Simon pun menghabiskan kembali dana Cecil tersebut. Simon kembali meminta Cecil untuk membuka kartu kredit ke 9 bank lainnya. Jadi total ada 10 bank dengan jumlah sekitar 10 miliar rupiah. Sampai akhirnya jatuh tempo pun datang, dan karena semua akun atas nama Cecil pun ditagih pembayaran. Cecil pun meminta ke Simon untuk membayar hutangnya. Simon memberikan cek sebesar $500.000 kepada Cecil. Namun saat cek akan dicairkan, cek ternyata palsu. Simon dikomplain oleh Cecil, namun Simon malah memarahi Cecil dengan mengatakan kalau dirinya sudah membayar hutangnya dan merasa bahwa Cecil berusaha menipu Simon. Pikiran Cecil kemudian terbuka dengan apa yang dialaminya ini, sebab ia harus menanggung tagihan sebesar $10 juta atau setara dengan 14 miliar akibat ulah Simon kepadanya. Cecil kemudian mencoba menghubungi customer service Bank American Express dan menceritakan seluruh kronologi kejadian yang dialaminya. Pihak bank kemudian mendatangi kediaman Cecil untuk berdiskusi menyelesaikan masalahnya. Saat Cecil menunjukkan foto Simon, pihak bank bercerita bahwa mereka tahu Simon terkenal sebagai penipu ulung yang sudah memakan banyak korban. Cecil pun hancur mendengar cerita pihak bank dan kemudian memutuskan pulang ke Norwegia dan memblokir nomor Simon. Tapi selama kenal dengan Cecil, Simon mengetahui nomor telepon rumah orang tua Cecil. Kemudian Cecil bunuh diri. Namun kemudian ia memutuskan berusaha menghadapi semuanya itu dan melanjutkan melaporkan ke pihak kepolisian Norwegia. Namun kepolisian setempat kurang merespon laporan Cecil. Cecil kemudian memutuskan menceritakan kisahnya ke seorang jurnalis dari media massa VG News dan berharap kisahnya diangkat ke dalam artikel untuk membantunya menangkap Simon dan mencegah korban lain bermunculan. VG News kemudian tertarik mengangkat kisah Cecil dan melakukan investigasi lebih lanjut. Mereka kemudian mendatangi kediaman ibu Simon di Israel yang ternyata berada di kompleks apartemen kumuh. Menurut ibunya, ia sudah lama tidak bertemu Simon sejak usia 18 tahun. VG News kemudian melanjutkan investigasi dan menemukan bahwa Cecil bukanlah korban Simon satu-satunya. Ternyata korban Simon tersebar di mana-mana dan hal ini telah terjadi selama 18 bulan, termasuk korban lain seperti Penila Sjöholm dan korban bernama Eileen Charlotte asal Belanda. Mereka yang menjadi korban Simon pun bekerja sama untuk menangkap Simon. Simon kemudian tertangkap di bulan Juni tahun 2018 di Yunani oleh Interpol berkat laporan Eileen atas tuduhan melakukan penerbangan dengan menggunakan identitas palsu. Namun Simon hanya dijerat hukuman penjara selama 18 bulan dan berhasil bebas bersyarat dan hanya menjalani hukuman selama 5 bulan. Setelah kebebasannya, Simon kembali ke kehidupan mewahnya. Sayangnya, Simon sulit dijerat atas tuduhan penipuan karena para korban dianggap secara ikhlas dan sadar mengirimkan dana ke Simon. Meski bebas di Israel, Simon ugat atas tuduhan penipuan di Inggris, Norwegia, dan Belanda. Atas menyeruaknya kasus ini, aplikasi Tinder kemudian mengumumkan bahwa mereka memblokir Simon dari aplikasi mereka. Bahkan menurut The Washington Post, tak hanya aplikasi Tinder, pemblokiran juga dilakukan oleh aplikasi kencan lainnya seperti Match.com, Plenty of Fish, dan OkCupid. Setelah pembahasan dari sisi korban, sebenarnya bagaimana profil dari Simon LeVive?
Beberapa sumber yang membahas Simon Leviev, salah satunya dari Wikipedia, membeberkan siapa sebenarnya Simon Leviev ini. Berikut pembahasannya. Simon Leviev yang lahir dengan nama lengkap Simon Yehuda Hayut dilahirkan di Ramat Elchanan, Israel pada tanggal 27 September tahun 1990 dan berasal dari keluarga Yahudi ultra-ortodoks. Di usianya yang ke-15, ia kemudian pindah ke Brooklyn, New York. Jauh sebelum kasus ini menjerat namanya, ternyata Simon Leviev sudah pernah terjerat kasus kriminal di tahun 2011. Saat itu ia dituduh melakukan penipuan dan mencairkan cek milik majikannya saat ia bertugas sebagai babysitter dan tukang di sana. Sebelum berhasil dibekuk oleh pihak kepolisian Israel, ia kabur ke Eropa melalui perbatasan Yordania dengan paspor palsu atas nama Mordechai Nisim Tapiro. Di Israel, tepatnya di tahun 2012, ia kemudian dijatuhi hukuman penjara selama 15 bulan secara in absentia. Di tahun 2015, ia ditangkap di Finlandia dengan kasus serupa, yaitu tuduhan penipuan atas laporan pengaduan dari 3 perempuan. Saat ditangkap di Finlandia, ia mengaku sebagai pria Israel kelahiran tahun 1978 dan ditemukan beberapa barang bukti seperti 2 paspor palsu Israel, 3 SIM palsu Israel, 2 izin terbang Israel palsu, dan 5 kartu kredit American Express palsu. Ia kemudian dijatuhi hukuman selama 3 tahun penjara. Dalam aksinya, diduga ia menggunakan nama samaran lain selain nama Mordechai Nisim Tapiro, diantaranya dengan menggunakan nama Michael Bilton, Abraham Levi, dan David Sharon. Di tahun 2017, ia kembali ke Israel dan mengubah namanya secara sah, yaitu dengan nama baru Simon Leviev. Sejak mengubah namanya, ia mulai menghubungi banyak perempuan di aplikasi Tinder dan diduga meminta sejumlah uang kepada mereka demi memenuhi kebutuhan hidup mewahnya. Tak hanya itu, ia juga sempat berkeliling Eropa menipu beberapa wanita di Jerman dengan mengaku dirinya bernama Michael Bilton. Melalui aplikasi Tinder, ia menggait wanita dengan memamerkan kehidupan mewahnya seperti yang diungkapkan oleh sutradara film dokumenter The Tinder Swindler, yaitu Felicity Morris kepada harian The Guardian. Sekedar informasi, menurut The Times of Israel di tahun 2020, Simon Leviev diduga berpura-pura menjadi pekerja medis untuk mendapatkan vaksin COVID lebih awal. Setelah film The Tinder Swindler menarik banyak penonton, Simon Leviev muncul menanggapi kasus yang tengah dihadapinya. Dalam sebuah wawancara dengan media Israel, yaitu Channel 12, Simon mengungkapkan kalau mungkin mereka bertiga, yaitu Cecil, Penilla, dan Aileen, tidak suka menjalin hubungan dengannya atau mereka tidak suka dengan sikapnya. Mungkin Simon dianggap membuat mereka patah hati. Simon mengaku dirinya tidak pernah mengambil $1 pun dari mereka. Ia mengaku bahwa mereka bertiga bersenang-senang saat bersamanya dengan bepergian dan melihat dunia menggunakan uangnya. Sedangkan dalam wawancaranya bersama Inside Edition, ia mengungkapkan bahwa Tinder Swindler bukanlah kisah nyata tentang dirinya dan hanyalah film yang dibuat-buat. Ia mengaku bahwa dirinya bukan penipu Tinder. Ia hanya pria lajang yang ingin bertemu dengan beberapa gadis di Tinder. Ia mengaku bahwa dirinya bukan monster seperti yang dibicarakan. Wawancara ini dilakukan dengan dirinya didampingi oleh sang kekasih yang seorang model asal Israel bernama Kate Conlin, yang juga ikut bersaksi tentang bagaimana perlakuan baik Simon kepadanya. Kabar terbaru dari Simon Leviev melansir dari TMZ. Sebuah sumber yang dekat dengan Simon Leviev mengaku jika Simon menandatangani kontrak kerja dengan seorang talent manager bernama Gina Rodriguez dari perusahaan G-Tony. Tak hanya menandatangani kontrak, Simon juga dikabarkan berencana menulis buku, membuat acara tentang kencan, dan podcast yang membahas seputar dunia kencan. Untuk acara kencan, Simon berencana mengundang beberapa wanita yang akan berkompetisi untuk menjadi pacarnya. Sedangkan untuk podcast, ia berencana akan membagikan tentang hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama berkencan. Pada intinya, Simon Leviev dikabarkan siap terjun di dunia entertainment Hollywood di tengah isu yang melanda dirinya saat ini. Ternyata, selain Cecil, Penilla, dan Aileen, ada seorang wanita yang juga ikut membagikan pengalamannya yang sempat berkencan dengan Simon. Wanita ini bernama Valeria Chapankay, yang berasal dari Argentina dan menetap di Munich, Jerman. Ia bertemu dengan Simon juga melalui aplikasi Tinder.
Awalnya Valeria tertarik mengenal Simon karena melihat galeri Simon yang menunjukkan kesukaan yang sama dengannya, yaitu traveling. Perbincangan berlanjut melalui WhatsApp dan Simon mengajak Valeria untuk berkencan. Awalnya Simon mengajak Valeria ke sebuah restoran, namun kemudian Simon mengaku tak suka dengan menu restoran tersebut. Mereka kemudian memutuskan ke toko cerutu, ke mall, dan lalu ke kafe. Menurut Valeria, ada beberapa keanehan yang dilihatnya dari Simon. Ia melihat Simon adalah orang yang suka membicarakan dirinya sendiri, mengangkat telepon yang membahas bisnis jutaan dolar di tengah kencannya, dan bercerita tentang gadas lain dan menunjukkan foto mereka pada Valeria. Selain itu, Valeria juga melihat Simon memiliki 2 ponsel. Tak hanya keanehan-keanehan tersebut, usai kencannya bersama Simon, Valeria yang akan berangkat tidur tiba-tiba mendapatkan pesan dari Simon yang mengajaknya untuk ikut berpesta di rumahnya. Namun Valeria menolak ajakan Simon tersebut. Valeria baru menyadari bahwa pria yang baru saja berkencan dengannya adalah Simon the Tinder Swindler dari sebuah artikel di Facebook. Valeria pun menonton film tersebut dan terkejut bahwa banyak wanita yang percaya pada Simon. Beruntungnya Valeria memilih menjauh setelah melihat berbagai keanehan yang ia lihat dari perilaku Simon. Lalu, bagaimana dengan kabar Cecil, Penilla, dan Aileen? Info terakhir yang berhasil dihimpun oleh Inside Edition, mereka bertiga membuka penggalangan dana di situs GoFundMe. Dana tersebut akan digunakan untuk melunasi hutang mereka. Mereka menargetkan penggalangan dana sebesar 600.000 pound sterling atau setara dengan 11,6 miliar rupiah. Dan dana yang terkumpul sudah mencapai 200.000 dolar. Nah, apakah kalian masih ingat dengan pengawal pribadi Simon? Pria yang memiliki nama Peter ini berencana menuntut ganti rugi pada pihak Netflix sebab dirinya tidak terima dikaitkan dengan tuduhan yang berhubungan dengan Simon. Sekedar informasi untuk sobat, ternyata selain merilis dalam film dokumenter, pihak Netflix merilis miniseri audio berjudul You Can't Make This Up yang terdiri dari 3 episode, di mana podcast itu akan menjabarkan kehidupan Simon yang tidak ditayangkan dalam film dokumenter, termasuk identitas Peter sang pengawal, rekan bisnisnya, dan ibu misterius dari anaknya. Podcast dibawakan oleh sutradara dan produser dari film The Tinder Swindler, yaitu Felicity Morris dan Bernadette Higgins. Sekian investigasi kriminal kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.